Sekarang ini gereja melarikan diri dari kenyataan dan tidak menjadi sahabat. Mereka menampakkan diri bahwa Tuhan kalah. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan meluruskan pengajaran dari salah seorang pendeta yang bernama Pendeta Yakub Nahuai. Apa yang saya luruskan ini bukan berarti saya mengatakan bahwa pendeta ini adalah sesat, tetapi saya hanya ingin meluruskan supaya pengajarannya sesuai dengan Alkitab supaya sehat, guys. Kesalahan dari Pendeta Yakub adalah mengatakan ketika gereja meliburkan ibadah di dalam gedung gereja dan beribadah di rumah, itu berarti gereja melarikan diri dan juga mempertontonkan bahwa Allah kalah. Sebelum kita lanjut dalam pembahasan ini, mari kita nonton videonya. Tema ke-8, gereja adalah sahabat orang beriman. Sekali lagi, gereja adalah sahabat. Saya juga heran cara Allah bekerja. Sekarang ini gereja melarikan diri dari kenyataan dan tidak menjadi sahabat. Apa maksud saya? Beberapa gereja besar di Jakarta meliburkan jemaat hanya karena virus corona. Mereka menampakkan diri bahwa Tuhan kalah dengan virus. Nah, di dalam videonya ini bagaimana beliau mengatakan bahwa gereja di Jakarta meliburkan ibadahnya karena takut. Dan ini menunjukkan bahwa gereja melarikan diri. Yang pertama yang harus kita ketahui bahwa gereja meliburkan ibadah di gedung bukan berarti gereja melarikan diri. Sebab gereja tetap menyuruh untuk jemaatnya beribadah di rumah masing-masing. Memang untuk kebenaran firman Tuhannya ada yang di-share video, ada juga yang live streaming. Tapi pada intinya mereka tetap beribadah dan ini bukan berarti gereja melarikan diri. Mari kita akan nonton lanjut videonya. Apa maksud saya? Beberapa gereja besar di Jakarta meliburkan jemaat hanya karena virus corona. Mereka menampakkan diri bahwa Tuhan kalah dengan virus. Nah, pelarian diri gereja ini dan tidak mengadakan ibadah ini menunjukkan, menurut beliau nih, menunjukkan bahwa Tuhan kalah dengan virus. Hal kedua yang harus kita ketahui bahwa ketika gereja melakukan hal ini bukan berarti gereja melarikan diri, tetapi lebih mengambil satu keputusan yang bijak untuk menghindarkan jemaatnya terkena virus corona. Sebagai analogi saya akan putarkan video ini. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see from up here. Dalam video itu jelas bagaimana pemutusan mata rantai dari penularan virus corona adalah dengan satu orang mengeluarkan diri dari rentetan penyebaran virus ini. Dengan demikian maka orang yang ada di belakangnya banyak yang selamat. Jadi keputusan untuk meliburkan ibadah di gedung gereja itu bukan bentuk pengecut ataupun pelarian diri, tetapi justru itu langkah bijak untuk jemaat terlindungi. Yang ketiga yang harus kita ketahui bahwa dalam peperangan itu ada saat di mana kita menyerang, ada saat di mana kita mundur, dan ada saat di mana kita bersembunyi. Kita akan lihat dalam teks Alkitab ternyata ada beberapa orang yang bersembunyi ketika ia menghadapi musuh. Dalam Yosua pasal 2 ayat yang ke-16 dikatakan di situ, berkatalah ia kepada mereka, ia ini adalah Rahab, guys. Jadi Rahab ini berkata kepada dua pengintai yang diutus oleh Yosua. Apa yang dikatakan oleh Rahab? Pergilah ke pegunungan supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang, kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Apa yang dianjurkan oleh Rahab ini pada dua pengintai ini, yaitu pergilah ke sana dan bersembunyilah. Kalau kita pikir, kok kenapa ini dua pengintai, yang padahal dua pengintai ini kan disertai Tuhan gitu. Kenapa mereka harus bersembunyi supaya mereka tidak ditangkap? Ya memang pada situasi itu mereka diharuskan untuk bersembunyi karena kalau keluar
mereka pasti mati sebab mereka dikejar oleh para prajurit. Lalu pertanyaannya, apakah dua orang ini mempertontonkan sikap pengejutnya mereka atau mempertontonkan bahwa Tuhan kalah terhadap prajurit-prajurit yang ada dari Kanaan ini? Ya enggak guys, sebab memang pada saat itu pengintai ini harus sembunyi. Dan ketika mereka sembunyi ini adalah satu bentuk pertolongan Tuhan kepada mereka juga. Buktinya ketika mereka kembali, mereka selamat dan ketemu Yosua untuk kemudian menyerang balik gitu. Dari ayat ini kita paham bahwa sekarang adalah saatnya di mana kita bersembunyi dari virus ini. Bukan berarti kita mempertontonkan bahwa Tuhan kita kalah. No, kekalahan Tuhan tidak ditunjukkan dari kita bersembunyi atau tidak. Karena Allah itu lebih berkuasa dari segala sesuatunya. Tapi kita hanyalah manusia biasa dan kita bukanlah Allah. Jadi ini adalah hal yang harus kita pahami. Jangan sok-sok kuat dan mampu menghadapi barang-barang seperti ini dan menganggap bahwa kita adalah Tuhan. Kita hanya manusia yang lemah yang membutuhkan Tuhan. Marilah kita bijak dalam beriman. Mari kita memuliakan Tuhan dengan akal budi kita. Jangan punya iman yang konyol yang hanya membuat kita mempermalukan Tuhan kita. Luis Prasetyo sini, God be with you.